Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk. Oh iya, kasih mic nih man. Yuk. Kegiatannya apa di Cirebon? Kegiatan saya toko sembako. Toko sembako. Tapi belum besar. Yang tadinya sih udah omsetnya udah bagus Pak Haji. Sampai berapa? 6 juta, 7 juta. Berapa? 6 juta. Pakai mic, 7 juta. pakai mic. Gimana? Iya, omsetnya awalnya udah bagus. Aku berdiri toko dari tahun 2004. Dari mulai kecil terus gede. Omset sampai nyampe 7 juta juga Sehari. sehari itu. Omset itu ya, bukan keuntungan bersih total. Dari keuntungan bersihnya sekitar 10%-nya gitu Pak. Terus sekarang setelah ada toko di belakang toko di belakang tuh Pak, saya langsung turun banget sampai 1,5 juta sekarang. Omsetnya? Omset toko belakangnya tuh. Oh. Dianya kayak perasaannya tuh Jualannya sama? sama. Padahal duluan Bapak? Ya duluan Bapak saya Saya jauh. 2015, saya 2004. 2004, saya dia 2015. Bapak 2004. Iya, Jadi 2015. iya Bang. Sekarang Bapak tinggal 1 juta. 1,5 juta, sekarang Setengah 1,1 per hari. 1,100. 100, Sekarang udah rata-rata 1,1 juta Per hari. per hari Dari 7 juta. dari 7 juta. Sampainya nggak bisa bayar apa ya, utang-utang. Nah ini yang tahu RDAY Bapak dulu atau Ibu dulu? Yang tahu dari dia ibu dulu. Nah kenapa? Yang dari tanggal 6 itu pas ulang tahun anak saya Pak Haji. 6 Februari. 6 Februari saya kan ngeliat RD aja terus sama istri, ini kayaknya bagus banget ya gitu loh. Terus saya baru Pak Haji tanggal 7-nya saya mulai sedekah subuh, habis sholat dari masjid saya masukin ke kotak ini Pak Haji. Keuntungan saya sehari itu sekitar untung bersih 50.000, saya masukin di sini 20.000 sampai sekarang. Dari tanggal 7 dengan niat ya Allah dengan sedekah subuh saya omset saya bisa nambah lagi gitu, keluarga saya nyaman, tentram gitu. Anak saya bisa kuliah lagi, bisa lancar gitu. Terus ya amanah saya bisa kebayar semua gitu loh. Makanya saya langsung setiap habis sholat subuh dari masjid saya masukin 20.000. Ya. Bukan Pak. Nih Pak Haji. Kalau saya selain ke anak-anak yatim dia aja. Nah, Oh iya. iya. Sedekah subuh Jaga subuh. dan Jumat untuk anak yatim kandang embe. Iya. Anak yatim kan Haji Dwi Susanto Bin Suwondo. Oh iya. Terus saya sambil membayangin ingin ketemu Pak Haji gitu Pak Haji. Ingin ketemu Pak Haji, Allah mudahkan saya bisa ketemu dengan Pak Haji. Terus saya jalan juga mandi malamnya, senyumnya, tahajudnya, baca Quran. Cuma baca Quran saya baru mampu rata-rata 4 juz Haji. 4 juz gitu. Rata-rata setiap malam tuh. Sama waktu bulan puasa saya tingkatin sampai 5 juz sampai 6 juz juga. Waktu bulan puasa istiqomah banget. Sambil bayangin ketemu sama Pak Haji. Tapi alhamdulillah Pak Haji sekarang bisa ketemu. Sekarang nih. Iya. Kayak gitu, Pak Hajinya lagi nggak sehat, kita Februari. Oh, udah pernah kesini? Udah kerja. Iya, seminggu mau puasa. Tapi Seminggu kan- mau puasa. Iya, Pak Hajinya katanya lagi kurang sehat. Sakit. Ya, iya. 2 bulan. Bulan puasa ada nggak? Kayaknya hampir habis lebaran, bilang kata kantor yang informasi. Ya, informasi Sopian. Februari Maret saya sakit 2 bulan. Tapi itu kan saya belum punya duit Pak Haji. Oh iya. Cuma sekedar ingin tahu aja di sini. Oh pengen survei aja. Saya survei aja. terus Lihat. Iya. Nah saya tingkat waktu bulan puasa, saya tingkatkan pada waktu ngaji, saya bayangin Pak Haji aja. Supaya ingin temu gitu Pak Haji. Alhamdulillah sekarang terkabul, anak angkat saya ngasih dana gitu loh Pak Haji. Gitu. Bos, kalau boleh tahu nih, Iya. apa yang bikin bos semangat menggebu-gebu pengen ketemu saya? Apa yang menggebu-gebu? Kok pengen ketemu saya apa? Kalau saya ingin menggebu banget
perasaan saya pada waktu pas lihat tuh Pak Haji, kayak ketemu dengan orang tua. Gitu. Padahal Pak Haji umurnya sama dengan saya lihat tuh. Lahir tahun 70. Iya sama Pak Haji. Sama. Iya sama. Oh. Tapi saya anehnya tuh kayak ketemu dengan orang tua sendiri. Anehnya di situ Pak. Langsung serg gitu loh Pak Haji. Langsung ingin banget ketemu ya Allah, mudahkan jalan saya bisa ketemu ya Allah gitu Pak Haji. Sambil bayang pada Allah baca Quran nggak boleh doa Pak Haji. Maka saya ngebayangin aja gitu Pak Haji. Bayangin aja terus aja. Terus habis itu ya nggak doa nggak apa udah dilupain aja gitu loh. Terus malam gitu aja terus. Nah terus baca alhamdulillah juga sama 18 kali. Alhamdulillah. Sekarang bos udah tahu belum kenapa omsetnya dari 7 juta turun jadi 1.100.000? Udah tahu belum penyebabnya? Belum tahu sama sekali. Mana kertasnya? Karena si bos ada sifat 18 di badan si bos. Salah satunya ngeluh. Oh iya. Nggak boleh. Hidup ini nggak boleh punya sifat 18. Karena sifat 18 itu namanya sifat busuk atau sifat bangsat. Itu adanya di setan, tidak ada di Al-Quran. Nah ini kenapa bos ada di badan si bos sifat setan. Itu kan sifat setan. Iya. Salah satunya apa? Ngeluh. Aduh. Di belakang ada yang jualan, aduh, Oh iya, bener, Pak. ini saingan saya, aduh, ini orang kok nggak tahu diri ya, saya jualan kok dijualan lagi ya, nggak boleh. Kan ayatnya gini bos di Al-Quran, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, kata Allah aku bisa, bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Mosok mempertahankan omset 7 juta bahkan dinaikin jadi 20 juta per hari nggak bisa? Bisa lah. Kuncinya satu, nggak boleh punya sifat busuk, nggak boleh punya sifat itu yang 18. Nah coba Bapak perhatiin dari 18 sifat yang mana yang dominan di Bapak? Kalau yang dominan saya emang ngeluh ya Haji. Hah? Ngeluh, Terus? mikir, komen, Terus? gitu. Terus saya sering ada suka dendam juga gitu. Gitu loh. Itu sifat jelek kan? Iya. Kenapa dipelihara? Emang nggak ada sifat yang baik yang dipelihara kayak syukur, ilmu syukur. Jadi apa-apa syukur. Nah itu jangan dipelihara. Dendam, ngeluh, jengkel, kepancing jengkel, kesel. Nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu busuk, rusak, maka semuanya rusak. Jadi bapak akhirnya omset turun. Bapak sama istri jadi kadang ribut, hal-hal kecil aja. Harusnya bisa bayar, nggak bisa bayar. Nah coba itu dulu tuh. Sering ditipu orang. Iya, bukan datang rezeki malah rezeki pergi. Iya, ditipu Nah orang. gimana caranya tuh? Biar sifat bangsat nggak ada di bapak. Iya. Bisa gak tuh dipaksain? Bisa Pak. Gimana caranya? Saya udah jalanin ya sholat ini setiap habis maghrib saya jalani secara istiqomah. Bahkan tapi saya baru jalanin 3 sifat yang saya lakuin Pak Haji. Kan ada 5. Iya. Kurang. Kurang Pak Haji. Karena saya tuh kok karena sama waktu yang lain keburu dagang itu loh Pak Haji. Nanti saya paksain kalau Bos, sekarang bos dagang nih. Iya. Dari 2004. 2004. Iya. Kok bisa turun sekarang cuma 1.100.000? Iya. Kenapa nggak sekarang dihajar pakai sholat taubat? Contohnya siapa? Pak Nasrullah, Iya. penulis buku Magnet Rezeki. Dia paksain tuh sholat taubat. 57 kali sholat taubat tiap hari. Iya. Alhamdulillah tuh cair 21 miliar. Iya. Pak Nah, Haji. kenapa bos nggak ikutin Pak Nasrullah sholat taubat? Cuman bedanya Pak Nasrullah 57 kali sholat taubat, bos 68 kali sholat taubat. Kok banyak Pak Haji? Ya kan saya maunya 10 miliar tiap bulan. Iya benar Pak Haji. Nggak apa-apa ditingkatin. Iya. Terus apa lagi? Kalau saya belum melakukan tahu dari YouTube tuh Pak Haji. Sebelum tahu dari YouTube tuh, saya tuh kepengen lakuin sholat tobat, cuman nggak ada yang bimbing tuh Pak Haji. Nggak ada yang bimbing, saya tuh bingung sholat tobat apa gitu Pak Haji yang saya lakuin. Itu. Iya.
waktu belum ketemu sama Pak Haji nih di YouTube. Oh. Setelah ketemu sama Pak Haji, baru saya lakuin ini dari Oh, tanggal iya, 7 iya. tuh Pak Haji. Tanggal Apa? 7 Februari udah saya lakuin ini. Oh ini Iya. sedekah subuh. Iya, Oh subuh iya. sama sholat tobat udah saya lakuin. Oh, Nah, iya. pada waktu sebelum-sebelumnya tuh nggak ada yang ngasih tahu kamu nih sholat tobatnya ini gitu. Padahal saya udah pernah berguru gitu ke perguruan ke yayasan Pak Haji. Tapi sama guru besar itu pada kiai dia. Tapi nggak pernah ngelakuin sholat tobat tuh Pak Haji. Bahkan cuma ini kamu beli pusaka nih, beli pusaka untuk naklukin ini 10 juta. Ya saya nurut aja bayar 10 juta. Gitu. Bahkan saya hitung-hitung emang ada situ sampai habis kurang lebih 800 juta sih. Beli pusaka lagi gitu. Tapi pusaka tersebut nggak ada hasilnya, nggak bisa untuk membantu saya tuh Pak Haji. Toko juga nggak bisa, makan bukan tambah maju gitu. Bukan tambah maju. Itu waktu ngejar pusaka itu sampai mana? Sampai di Solo aja Pak Haji. Cuma guru saya cuma satu itu aja. Cuma satu aja guru tuh. Di Solo tuh Pak Haji. Ya terus sampai sekarang terus saya ya dirasa-rasa perkembangannya nggak bagus ya udahlah keluar gitu. Ya, Tapi pakai saya- ilmunya Allah iya. aja ya. heeh. Ilmunya Allah aja. Jadi Bapak paksain gimana caranya. Wajib sholat taubat. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Yang 5 kali 10 berarti 50. Iya. Dari jam 5 pagi sampai mau tidur. Iya. Boleh gak Pak Haji dicicil? Boleh. Habis subuh 10. Habis duha 10. Habis duhur 10. Iya. Habis asar nggak boleh. Habis maghrib kan tadi 18. Iya. Habis isya 10. Mau tidur 10. Pas 50. Iya. Kalau habis asar nggak boleh. Iya Pak Haji. Habis maghrib kan 18. Iya. Nah nanti habis isya baru 10. Udah paksain. Pak, saya tuh ngajarin yang dagang sembako namanya Pak Roni. Iya. Roni itu waktu dia datang utangnya 6 miliar dagang sembako. Omsetnya per hari 15 juta. Dia paksain ilmu RDAY, sekarang omsetnya per hari 600 juta per hari. Sebelahnya anaknya buka baru umur 20 tahun. Langsung praktekin ilmu RDAY. Sehari omsetnya 150 juta. Padahal deketan. Ini papahnya, ini anaknya. Iya. Nah, Bapak juga begitu. Tapi nggak boleh punya sifat bangsat. Iya. Kok Pak Haji ngomongnya sifat bangsat? Ya itu kan sifat setan. Kenapa dipelihara? Dendam. Itu kan sifat bangsat, sifat setan. Kenapa ada di kita? Nggak boleh. Jengkel nggak boleh. Gundah nggak boleh. Gelisah nggak boleh. Murung nggak boleh. Sedih nggak boleh. Itu. Terus apa lagi? Itu terus saya tuh ingin nanyain Pak Haji. Saya Iya, tuh boleh. sering banyak ditipu orang gitu Pak Haji. Iya, Bapak keluarin dulu. Banyak. Yang dari guru-gurunya tuh. Doa-doa dari gurunya dikeluarin dulu dong yang udah mendarah daging. Iya Pak Haji. Kalau enggak Bapak ya ketipu terus dong. Sampai kapanpun kan tipu terus. Caranya Pak Haji. Cebok alat kelamin Bapak. Iya. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya karena nempel. Karena saya cari. Karena datang sendiri keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok di teko. Baru satu. Ulangi lagi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok lagi kedua. Sampai 9. Selama 9 hari. Sampai alat kelamin Bapak gatal. Kalau udah gatal, ulangi lagi sampai gak gatal. Terus apa lagi? Cerita udah pernah. Yang baru satu kali. Ini udah dikasih tahu aja. Emang saya udah ngelakuin baru satu kali sih Pak Haji. Belum 9 kali. 9 9 kali. kali selama 9 hari. Sampai alat kelamin ini gatal. Kalau udah alat kelamin ini gatal, ulangi lagi sampai nggak gatal. Udah bersih. Kalau enggak, Bapak sampai kapanpun ya ketipu terus. Nggak kena ketipu hipnotis, nggak kena hipnotis
Iya. Salah investasi, nggak salah investasi, PHP. Iya, benar. Keluarin dulu. Enaknya kita privat nih kan kita bisa ngobrol begini nih. Kalau nggak privat nggak bisa, karena kan banyak orang. Jadi air minumnya yang didoain itu ya Pak Haji ya? Bukan, nih air minumnya ini teko, Bapak remes, kobok, Iya. remes, kobok, 9 kali, terus diminum. Langsung. Gitu. Kebanyakan artis-artis pakai susuk, air doa biar dia dipakai sama produser, biar dipakai sama sutradara. Iya. Memang dia naik, tapi udah hari tuanya dia turun, jatuh ke bawah. Tuh artis-artis, kebanyakan artis, Iya Pak Haji. pedagang, Iya. pengusaha, konglomerat, tuh kebanyakan. Iya. Untuk dapat proyek, biar dekat sama presiden, biar dekat sama menteri, biasanya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Oh, kalau saya permintaan dari anak angkat saya Pak Haji yang biayain saya ikut privat ya Pak Haji. Itu permintaannya tuh, ini fotonya Pak Haji saya bawa. Gitu loh. Permintaannya dia punya suaminya masih selingkuh aja sama sekretarisnya tuh Pak Haji. Oh dia cebok alat kelaminnya dia. Nanti air cebokannya buat masak nasi, buat makan suaminya. Oh iya. Iya, jadi dia cebok. Iya. Alat kelaminnya dia cebok. Nanti air cebokannya buat masak nasi. Nanti aduk pakai tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah anak yatim RD Kadang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Suami saya nama bin nurut manut katut sayang setia. Tidak akan ke wanita lain kecuali sama saya aja. Jadi kalau ngeliat sama wanita lain dia nggak ngaceng. Khusus ngaceng sama saya aja. Ntar dia nggak bakal mau, sama siapapun nggak bakal mau. Walaupun orangnya deket-deketin nggak bakal mau. Karena kan udah dijampein itu. Pakai air cebokan selama 9 hari. Air cebokannya buat masak nasi. Buat masak nasi, sayur, buat minum. Minum dia campur di galon. Buat bikin agar-agar. Iya. Buat bikin puding. Buat masak opor. Buat gulai. Tapi sekarang Buat tumis. baru melahirkan Pak Haji, masa nifas gimana tuh? Diremes alat kelaminnya, dicuci dulu sampai bersih. Alat kelaminnya cuci, kobok, dikobok di air. Atau dibersihin dulu sampai bersih. Sampai bersih baru dicebok. Berapa kali? 9 kali. Berapa hari? 9 hari. Masak nasi, Iya. Ini nih Pak Haji. opor, Ini sekretarisnya Pak Haji. opor. Ini suaminya. Itu anak angkat ya. Ya. Ini anak saya, anak angkat saya ini. Ya. Tinggal di Bintaro. Nah ini anak bapak tahu RDI dari mana? Dari saya. Oh iya. Dari saya. Jadi kalau dia sih udah papa aja yang ikutan. Biarin saya yang biayain Pak gitu. Ya, saya seneng banget udah saya doanya begitu. Ya. Doanya ingin ketemu. Cebok alat kelaminnya dia buat masak nasi, buat minum, bikin agar-agar, bikin kopi, bikin teh. Terus paling cepat 9 hari, paling lama 99 hari. Iya. Gitu. Saya udah ngelakuin. Kalaupun nanti suaminya didukunin sama sekretarisnya, nggak mempan. Dukun tuh kalah Bu sama alat kelamin. Iya benar. Dukun tuh kalah sama alat kelamin. Selakangan tuh luar biasa. Semua laki-laki Bu takluk sama alat kelamin. Jadi caranya mau menaklukkan laki-laki dengan alat kelamin. Nggak ada cara lain. Iya. Nih. Emang saya udah buktiin ya Pak Haji. Iya. Nundukin orang yang nagih utang ke saya Pak Haji. Iya, alat kelamin kan? Alat kelamin. Iya. Kemarin dia datang, ceritanya gini Pak Haji. Dia datang sama ibunya gitu. Marah-marah ibunya Pak Haji. Ya, saya datang, oh itu orang yang nagih utang nih. Saya langsung masuk dulu Pak. Ya, remes dulu. Remes-remes saya tulis di mulut. Iya. Menurut sama jam kali terus saya berhadapan saya salamin Pak Haji. Tapi terus dianya langsung diem aja. Iya. Justru ibunya yang ngomong, kamu gimana?
Di rumah marah-marah sampai sini kok diem aja nunduk aja gitu loh Pak Haji. Iya. Marah-marah ibu ngomel terus sama saya dalam hati pulang. Pulang. Bener. Pulang banget. Atau bapak bilang pulang, ibu di belakang pakai cobek. Pulang nggak? Keluar nggak? Pulang nggak? Pakai cobek. Cobek. Iya. Cobek batu ya Pak Haji. Cobek batu. Zaman dulu itu kan ilmu zaman dulu, ilmunya nenek kita zaman dulu. Manjur lah. Terus apa lagi? Terus saya nih ini bagi saya juga pengen nundukin suaminya supaya nurut sama saya pakai celana dalam yang 9. Oh iya, dikempit aja fotonya di alat kelamin bapak. Fotonya suaminya, Iya. dikempit di alat kelamin bapak, tulis di fotonya. Udah. Kasih modal saya 1 miliar. Nanti bapak dikasih modal sama dia 1 miliar. Oh bukan dibuntut sana dalam 9 hari. Enggak. Udah dikerjakan sama suami. Bisa, itu juga bisa. Tapi yang paling manjur, dikempit di alat kelamin kita fotonya. Selama berapa hari Pak Haji? Hah? Selama berapa hari? Sampai alat kelamin lo gede lah. Iya. 99 hari paling lama. Kempit terus setiap hari. Kempit terus kalau mau tidur. Nanti dia modalin bapak 1 miliar. Mau tidur kalau bangun tidur juga sama. Iya. Ini ada tamu saya tadi. Pak Haji makasih ya. Fotonya saya kempit. Alhamdulillah cair 3 miliar. Cair 3 miliar. Tinggal ditulis gini Pak Haji ya. Iya. Kempit aja ya. Ya, Kempit alhamdulillah. fotonya. Terus kita yang nomor kita mau dibantu itu. Nah terus saya nih Bu Haji, saya tuh punya utang sama teman saya. Saya ditipu orang terus saya pinjam ke dia. Nah, itu 100 juta. Nah, udah 2 tahun lebih gitu loh. Dia ngasih batas waktu awal bulan Kempit Agustus. aja tuh fotonya yang tadi. Iya. Kasih saya 1 miliar. Nanti kan bapak bayar utang 100. Iya. Masih ada 900 buat modal usaha. Kempit. Iya. Manjur. Dia mau narik itu. Narik rumah saya tuh. Kalau kamu nggak bayar sampai awal bulan rumah saya minta gitu loh Haji. Kan belum dikempit. Kempit Iya. aja dulu. Iya, udah Nanti kan aku- cair. Mm. Terus apa lagi? Terus Itu kemarin alhamdulillah saya Pak Haji anak angkat saya ke baru melahirkan. Kemarin sebenarnya saya kan jadwalnya kemarin ke sini. Cuman anak saya baru melahirkan, anaknya mau masuk ke ruang NICU, Pak Haji. Ruang kritis banget gitu. Cuman sama saya ngasih tahu, Dil namanya dilihat, Dil kamu cepet kirim ke papa uangnya, nanti papa langsung ke RD aja ya kirim, nanti pasti sembuh anak kamu tuh, gitu loh. Itu bener Pak Haji, saya kirim transfer untuk ikut berapa 10 juta, anak sekarang alhamdulillah banyak perkembangan, padahal udah kritis banget, kata dokter di RSPI itu Pak Haji. Itu. Pondok Indah. Pondok Indah itu udah kritis banget Pak Haji. Tapi sekarang udah bisa nangis, karena baru lahir, tapi nggak nangis gitu loh Pak Haji. Tapi Kekurangan oksigen. iya. Nah, setelah saya suruh transfer ke saya langsung transfer ke kantor DIY. Anaknya saya alhamdulillah sekarang udah baik, Pak Haji. Gitu loh, ada dikirim fotonya. Masih di NICU, cuman Tapi masih di NICU karena dokternya masih ada rasa khawatir takut kejang-kejang. Iya, gitu iya, loh. Tadi masih perawatan gitu, Haji. Tapi udah perkembangan bagus, udah nangisnya kejang-kejang keras banget gitu. Iya. Nangisnya gitu. Nggak apa-apa, di foto aja, fotonya dikempit alat kelaminnya bapak atau alat kelaminnya ibu, sehat, normal. Namanya, kalau udah ada nama, kalau nggak belum ada nama papa mamahnya. Udah ada nama Pak Haji. Udah ya udah tulis Binti, Iya. sehat, normal, dikempit di alat kelamin bapak sama ibu, nanti normal. bapak ibu kandungnya. Saya, Ini bapak, iya. kan bapaknya nggak tahu ilmu RDAY. Iya benar. Ibunya kan lagi nifas kan. Iya. Ibu aja kan, ibu kan normal alat kelaminnya, bapak normal. Iya. Dikempit aja di bapak. Biar cucunya itu sehat normal. Dikempit. Caranya gimana mau ngempit ini? Ya mana yang duluan, yang urgen mana? Oh, gitu, ya. Yang urgen. Berarti Atau ibu aja yang ngempit cucunya, bapak ngempit itu. Iya benar. Bapaknya bagi tugas. Kalau lagi dapat bulan gimana Pak Haji saya? Hah? Kalau lagi dapat bulan, Nggak apa-apa kalau lagi dapat bulan. Nanti belepotan, nanti cuci lagi. Foto lagi. Nggak apa-apa. Saya aja bini saya belepotan aja, saya tengokin. Oh iya. Iya Pak. Apa lagi? Saya tuh anak saya yang kuliah tuh Pak Haji. Saya tuh kuliah, emang keadaannya ekonomi lagi saya begini. Mudah-mudahan bisa kuliahnya lancar Pak Haji. Kan nanti dapat 1 miliar dari suaminya. jadi Nanti dibagi-bagi aja. Iya benar Pak Haji.
Nanti dapat bapak 1 miliar dari suaminya. Terus anak saya tuh Pak Haji kepengen banget punya suami orang kaya raya pengusaha Oh gitu. disuwuk, kayak anak saya disuwuk. Tiap malam. Kalau mau tidur disuwuk sama Tapi bangun anak tidur. saya di Jakarta, saya di Cirebon Pak Haji. Ya kapan waktu sekali-sekali disuwuk. Di camahan. Caranya gimana Haji? Ibu remes alat kelamin ibu taruh di mukanya dia. Suaminya kaya raya tajir melintir gitu. Seperti anak saya kan anaknya mantu saya dokter. Iya. 9 Disuwuk. kali di ininya. Diremes alat diremesnya, kelamin terus ibu taruh di mukanya dia. sekali Mau apa tidur sama bangun tidur. di kemukanya berapa Ke kali? mukanya. Berapa kali? Sekali. Sekali. Remes lagi. Sama Sekali. 9 kali. Remes lagi sampai 9 kali. Oh gitu. Panggil aja disuruh Cirebon. Pulang loh. Mau pulang nggak? Iya. Katanya gimana Pak Haji yang pas? Iya dapat jodohnya yang kaya raya tajir melintir. Oh gitu. Iya, iya. Anak saya kan dapat dokter. Suaminya dokter. Saya suwuk tiap hari. Terus apa lagi? Anak lelaki saya Pak Haji Lelaki saya. udah kerja 5 tahun di Pamika tuh Pak Haji. Di jaringan, Waspam. jaringan wifi, Ini. tapi belum ada Dia perkembangan. kerjanya di bagian Waspam pengawas Apa lapangan ada- Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tuh Ingin ada yang nggak ada perubahan-perubahan, bahkan persoalan demi persoalan. Perubahannya itu gimana contohnya? Maksudnya naik jabatan. jabatan. Oh gaji kali 12. Gajinya dia berapa terakhir kali 12 baru naik jabatan. Kayak kolonel sedekah 12 kali gaji sama remonnya naik jadi brigjen. Brigjen sedekah 12 kali gaji sama remonnya naik jadi maijen. Maksudnya gimana Pak Haji? Iya kalau mau naik jabatan, naik gaji, sedekahnya 12 kali gaji. Oh 12 kali Gaji dia terakhir berapa? Misalkan gaji terakhirnya 2 juta Iya. kali 12. Gajinya berapa ya? 6 juta. 6 juta kali 12. Terus ke sini. Sini sedekahnya Pak gitu. Kunta ini belum ada untuk ke arah sedekah yang ekstrim begitu. Anak saya sementara kan gajinya Maksa dong. Iya benar. Maksa. Paksa ya. Harus maksa. Di sini harus maksa. Iya, benar. Mau minjem kek, mau gimana kek, paksain. Sekarang ini nih bos ya. Amit-amit jangan baik jangan sampai. Anak masuk ke ruang ICU. Harus beli darah ke PMI. Iya. Kita nggak punya duit. Maksa gak kita minjem duit? Iya benar. Maksa kalau nggak mati lu. Iya benar. Mau dibilang riba kayak mau dibilang rentenir kayak pinjem ya kan? Jadi maksa. ada tingkah laku Ini yang anak bagus saya juga. tinggal lakunya barangkali nggak ada yang bagus. Enggak, udah lo aja dulu. Lo dulu. Yang penting pokoknya lo dulu usahanya maju. Ngapain lo ngurusin anak? Gua kan anak nomor 9. Yang penting gua kaya raya dulu, tajir melintir. Baru ngurusin anak, bos. Yang penting pokoknya gini. Usaha lo maju. Nanti yang nyedekain bapak, jangan anak. Gue juga yang nyedekain gue, bukan anak. Kalau anak nggak mau, bos. Lo sedekah nggak mau dia. Udah aja gue yang sedekahin. Begitu. Oh iya iya. Lo ngapain ngurusin anak? Anak terima beres aja. Oh, iya. Yang penting lu dulu sedekahin. Gitu, iya. Nanti kan dapat dari si anak laki-laki yang lo kempit di kontol lo itu Iya. 1 miliar ya lu sedekahin dong anak lo yang laki-laki itu. Bener. Ya kan? Iya. Jangan minta sama dia. Mana sedekahnya? Mau. Namanya sedekah berat, bos. Jadi lo aja yang nyedekahin. Iya berarti. Gitu. Ini kayak anak-anak yatim juga begitu. Sayang, sekolah pinter ya. Nanti yang pinter berangkat umroh. Mana mau. Namanya anak yatim kan lari-lari. Udah aja gue paksa aja gue suruh umroh. Iya. Pokoknya nanti kalau habis umroh besok kita liburan ke Dubai. Tapi kalau kamu nggak pinter. Baru sekarang pada prestasi itu pada ranking semua. Yang nggak ranking ibunya. Jadi yang nyedekain jangan anaknya. Bapak yang nyedekahin. Iya. Pakai uang yang tadi 1 miliar yang cair. Iya iya. Bisa Bisa bisa. buat bayar utang cepet. Iya. Masih ada 900 buat modal usaha. Iya. Ada sisa. Nyedekain anaknya tadi yang wifi itu. Kerja di wifi apa dia? Iya, Ya. jaringan. Terus apa lagi? Kalau untuk sekarang untuk apa amalan-amalan ke anak saya? Oh nggak ada amalan di sini. Maksudnya baca Al-Quran. Saya sih udah nyarankan ke anak suruh baca Al-Quran setiap. Kalau dia mau. Iya. Kalau dia nggak mau. Nggak istiqomah cuma. Iya. Udah aja lu aja ngejar rapi. Ngapain ngurusin anak. Anak terima beres. Iya. Ya kan anak suruh paksa. Iya. Nggak mau bos. Nama anak sekarang kan labil. Iya. Tapi setelah lihat lo sukses. Baru anak mau. Berarti saya tuh lebih banyak memikirkan Nggak anak ya Pak. bisa, Sehingga Bos. saya nggak sukses-sukses. Anak gue sekarang bos, sekarang lihat papahnya tajir, Iya. melintir, pakai Hammer, pakai Robicon,
Makanya dia tanya, Pak ajarin aku dong pakai hammer. Paksain sedekah. Hajat lo berapa? Penghasilan aku 1 miliar bersih Pak. Sedekahnya 100 juta sebulan. Sebulan kali bagi 30. Berarti lo sedekahnya minimal 3,5 juta per hari. Baru mau. Tadinya nggak mau. Iya Pak. Figurnya orang tua dulu ya. Orang tua dulu. Mau berapa penghasilan lo sebulan? 10 miliar. Iya. Paksain sedekahnya sehari 30 juta. Baru udah anak gue sekarang sedekah 30 juta tiap hari. Lo tanya tuh panitia, tiap hari anaknya Pak Haji sedekahnya berapa? 30 juta. Karena dia pengen penghasilannya sebulan 10 miliar. Ini kan enggak. Iya. Sedekahnya setiap hari 100 ribu. Iya. Penghasilannya 10 miliar. Yang ada masuk UGD. Ya kan? Iya benar. Jadi maksa. Iya. Makanya saya juga baca Quran apa saya paksain itu. Iya maksain bos. Ingat di YouTube tuh Pak Haji tuh, ingat hajatnya, jangan Udah malesnya. Iya. Ya, kalau ingat hajat iya ya saya tuh kurang gitu aja. Cuma saya ingin bisa belajar ngaji cepet tuh belum bisa gitu sih. Nggak apa-apa pelan-pelan bos. Kan lu baru kenal gue baru. Iya baru 7 Haji Marco Februari. bisa kaya raya Haji melintir kan karena tiap hari dia datang. Roni tiap hari datang. Tenang aja bos. Iya, maka saya tuh pas Pak Haji suruh sholat malam baca Quran, pas Pak Haji ngomong itu surat Al-Mujamil saya baca subhanallah. Ada? Pas banget gitu loh. Malah tambah yakin banget ya Pak. Ada? Ada. Oh iya. Ya, surah Al-Mujamil iya bener. Jadi saya tuh dengan adanya surah Al-Mujamil firman Allah ya tambah yakin ke Pak Haji itu saya ngamalin baca aja terus. Mau salah mau bener atau enak atau enggak baca ngaji Baca aja terus. dulu. Iya. Jangan kita bilang ngantuk apa, baca dulu. Iya, bener. Malah yang blow on kan ada tuh tamu RDA yang blow on nggak bisa baca Quran. Bolak-balik dulu buka Al-Quran. Kalau memang nggak bisa baca, bolak-balik. Nanti kan hatinya digerakin sama Allah penasaran. Iya. Pengen baca. Iya, bener. Ini udah goblok. Nggak bisa baca, nggak mau buka Al-Quran. Oh goblok. Buka. Iya. Buka lembar per lembar dibuka. Nanti Allah gerakin hati kita pasti. Kok setelah gue buka Al-Quran kok hati gue tenang ya. Iya benar, tenangnya besar Pak Haji. Misalnya kalau ada persoalan saya tuh tenang juga sih. Gitu. Baca Quran ngantuk. Baca goblok ngantuk. Hajat pakai 10 miliar baca Quran ngantuk. Iya. Si goblok. Ya kan? Iya, Jadi bener. memang mesti dipaksa Pak. Terus apa lagi? Kalau ini Pak Haji kalau untuk ilmu kearifan lokal, kalau untuk supaya toko saya Oh dicebok. Cawik-cawik. Ibu lihat di YouTube aja. udah suami saya setiap hari cari Cebok, dicawik-cawik. Ada tuh cara manggilnya, kasih lembarannya. Tuh. Tuh. ini udah itu udah berapa hari ya, udah lama ya Mas cabik-cabik. Man, minta es batu pakai teko tuh man. Oh, gitu. Terus anak saya tuh yang kerja di WiFi kan belum ada perkembangan. Nah sekarang lagi merambah ini Pak Haji ikut konten kreator tuh. Gimana caranya doanya sebagai saya? Nggak ada doanya RD, nggak ada doa. Doanya apa? Sedekah. Sodako. Sedekah. Percuma doa sampai ngejer juga kalau nggak sodako. Karena doa itu ibaratnya pesawat. Iya Pak Haji. Sedekahnya itu roket. Percuma kalau nggak ada roket juga. Oh lama. Iya. Bos, sedekah itu luar biasa bos. Mau korupsi pun kalau nggak sedekah, mesti sedekah biar nggak ketahuan. Ya kan? Nggak sedekah ketahuan. Ya kan? Iya benar. Sedekah udah. Iya. Buat tolak bala. Mau orang jahat sedekah. Jadi inti semua itu sedekah. Sedekah. Lo lihat nggak? Lihat preman Hercules. Iya. Rajin sedekah gak dia tiap Kamis Jumat Barokah? Iya dia. 3.000 yatim. Hercules lo lihat tuh. Iya. Iya. Padahal kan preman. Maksud kita kalah. Iya benar. Nggak ada doa di sini. Kalau doa lu minta ke kiai karena gue bukan kiai. Udah capek Pak. Pakai kiai. Capek bos, lo kan udah ngalamin. Capek. Beli keris sampai 800 juta Anaknya sampai ke Solo. Iya. Ini yang bikin keris. Ini yang bikin keris nih. Dia sapkon ke kiai ini. Makanya mukanya kayak keris. Iya benar Pak. Saya ke kiai itu udah. Ini yang bikin gagang keris. Lihat mukanya kayak gagang. Iya. Aduh. Itu kalau untuk apa?
Saya udah pernah beli centong ya di online. Itu ada bagus. Yang manjur tuh centongnya gratis, nggak boleh beli. Oh, gitu. Kalau beli nggak manjur. Kenapa? Karena kita ada niat bukan lillahi ta'ala. Karena apa? Karena biar cair. Makanya kan tamu-tamu bilang, Pak Haji, yang manjur yang mana sih centongnya? Yang gratis dari RDAE. Oh iya benar. Karena kita nggak ada ambisi. Tapi kalau yang beli, pasti dia maksain. Iya. Yang beli, pasti dia punya ambisi. Yang beli, pasti dia bukan lillahi ta'ala. Karena apa? Karena biar cair 10 miliar. Centongnya mesti yang keramat, bos. Iya. Kasih lihat centongnya. Ya udah 200 tahun. Nih, sini. Nih, Pak. Centongnya kecil, udah 200 tahun tuh. Iya. Centong kalau bapak tuan bapak. Jadi yang kayak gini nih yang gratis. Pak Haji, saya mau. Ya boleh pasti dikasih, maksudnya nggak dikasih. Gratis, bos, nggak usah beli. Nih. Fungsinya Nanti bapak dikasih uang bibit dari kita gratis juga buat manggil duit 10 miliar per bulan. Caranya ini ya? Udah di sini ya? Ada di situ. Nanti diajarin. Nanti dikasih uang bibit 3 lembar ganjil. Pokoknya kalau bapak privat pasti dapat centong gratis, pasti dapat uang bibit gratis. Kenapa? Tanda saya terima kasih sama bapak bahwa bapak maksain gitu, bos. Nah, saya kasih uang bibit. Ada 50, ada 75, ada 100. Nggak usah dong. Pak Haji, saya boleh nuker ke sono. Ya, berarti lo ambisi. Nggak usah yang gratis-gratis aja. Centongnya gratis. kalau saya aja kepengen baik ketemu Pak Haji maka ngaji aja tuh ngaji itu ada Nah, caranya itu pasar aja. Tadi kan tamu saya ngebel. Iya. Pak Haji, ini di depan 1,4 triliun. Biar saya yang dapat gimana Pak Haji 1,4 triliun? Baca Quran. Kerjaan lo baca Quran. Tadi barusan saya ngomong, barusan aja. Iya. Nggak lama saya masuk sini. Bener Pak Haji, saya baru mau niat baca Quran. Saya dipanggil hari ini. Boleh gak nanti habis panggil saya privat? Boleh. Lo sedekah aja dulu tuh ke anak yatim dulu 10 juta. Iya. 1,4 triliun Pak. 1,4 triliun. Tuh, dibuang dulu separuh. 1,4 triliun. Manjur lah. Iya. Terus apa lagi? Kalau untuk penyakit sih Pak Haji, misalnya ada keluarga gitu kan. Centongin. Suka ngeliat itu. Caranya ada di sini nggak ada untuk. Oh kalau nyentongin sembuh. Cuman Oh, ngomong bisa doang jadi sembuh. gini. Sembuh gitu ya. Sembuh. Nanti sembuh. Kadang-kadang saya di rumah kan sering ada orang minta tolong juga ke saya ke Pak Haji. Boleh dicentongin. Wasilahnya apa? Pertamanya yang alhamdulillah. Ya bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RDAE Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Sembuh. Pokoknya gini bos. Lo praktekin ilmu RDAE yang gampang-gampang. Yang susah tinggalin. Ingat gak waktu lo sekolah SD, SMP, SMA? Iya. Bapak dan ibu kerjain yang gampang-gampang ya soalnya ya. Yang susah ntar dulu. Kan begitu. Iya. Benar. Jadi lo jangan ngerjain yang susah-susah. Gimana nih biar cair 10 miliar? Itu kan susah. Yang gampang-gampang dulu aja. Yang gampang-gampang dulu. Bisa? Bisa. Mas. Harus. Harus. Terus apa lagi? Pasti. Karena saya udah yakin juga pasti bisa. Bos ambil ini minum dingin mau nih. Terus apa lagi? Jadi kalau toko saya nggak ada energi yang hal-hal yang nggak bagus. Lu kurang sedekah doang bos. Oh, gitu. Kurang sedekah lo kurang greget. Orang gerget ya. Iya. Coba yang greget. Iya. Mantes-mantesin deh. Sekarang kira-kira lo pengen untung bersih berapa sih? 50.000. Berani gak untung bersih lo sedekain dulu semuanya. Nah kita kan kadang gak berani bos. Bagi 2, bagi 3. Iya. Janganlah semuanya dulu. Setelah kita udah kenceng lari, baru udah bagi 3 dari untung bersih. Oh gitu caranya. Begitu. Sampai berapa hari kencangnya? 99 hari lah Asmaul Husna. Manjur lah bos. Kita ini kan kadang banyak mikir bos. Iya. Kenapa ya? Kok usaha gue menurun terus ya? Kata Allah ngapain kayak gitu dipikirin?
Nanti kan naik sendiri jalannya. Kan dengan lo privat kan jadi bisa ketemu nih kita ngobrol. Iya, Haji. Kebuka semua jadi. Saran gue sih lo meraktekin ilmu dulu tuh yang cair 1 miliar tuh. Iya, pasti Pak Haji. Anak lo yang laki modalin lo tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Iya. Ya kan? Dikepit tuh di antara Dikempit di batang kontol lo. Di batangnya. di bawahnya ya Pak Haji. Ya. Di batangnya. Iya. Manjur. Nanti kalau mau pakai fotonya lo copot dulu baru lo pakai sama bini lo. Udah pakai pasang lagi. Oh, jadi Jangan fotonya masuk. Seluruh sehari berapa jam itu dikempit terus? Iya. Iya. Tapi kan kalau udah terkabul nggak dikempit lagi sampai terkabul doang kan. Nanti lo punya hajat yang lain. Cari foto yang lain, kempit lagi Berarti gitu. yang selama ini suami saya jalanin digulung pakai transit dan lain-lain. Nggak apa-apa, bagus. Tapi ini lebih greget. Sampai greget iya. Dikempit. Jangan bilang, berarti selama ini suami saya ngerjain nggak ada gunanya. Ada. Ada. Ini, cuman ini lebih greget. Greget, Itu iya. tetap aja, jangan dihilang-hilangin. Iya. Bahkan saya udah ketiga kali ini Haji. Kemarin baru 9 hari lagi dalam tuh. Ya udah mau buntel lagi. Ya nggak apa-apa, Iya, masukin lagi ke bisa. masukin lagi freezer. Iya. Terus apa lagi? Nah, kalau anak saya kan udah ada yang anak saya kuliah yang perempuan ini udah ada yang seneng banyak kan gitu. Nah, ada salah satu yang stek di hati anak saya juga gitu. Caranya itu gimana Pak? Saya sebagai ibu Disuwuk kandung. kalau dia pulang. Oh, disuwuk aja nggak? Iya. Nggak foto calonnya Iya. itu dikempit nggak ya? Ibu yang kempit boleh, kalau dia dia percaya nggak, kalau dia nggak percaya kan nggak bisa. Aneh katanya belum anak-anak Ya muda. ibu aja ngempit, jadi mantu saya, jadi mantu saya, jadi mantu saya, nanti jadi mantu ibu. Selain dikempit terus disuwuk juga anak. Iya kalau dia pulang, atau kalau ibu nengokin ke Jakarta, gitu. Masih sekarang kita jangan dulu pulang Cirebon. Disuwuk dulu. Tengokin dulu, Dulu iya. ya disuwuk. Bos, ilmu suwuk ini manjur banget, jangankan buat kawin yang pertama. Ini kameramen, ibu lihat nih muka kameramen. Laki bini lo berapa ya? 5, betul gak? Coba, bini lo berapa ya? Tuh 5. Hebat. Jangan. Tambah lagi 4. Wah, janganlah. Rukun ya Mas. Cuman di modal disuwuk, bos. Mau sama gue, mau sama gue. Mau. Enggak, si Jibal lintok-entok ya Pak ya. Kata orang Cirebon si Jibal lintok-entok. Kalah terus ya Pak. Ini istrinya 5. Iya. Berarti punya genggaman supaya bisa menang ya Pak ya. Ya kan dekat sama gurunya. Dekat sama gurunya. Kalau gurunya canggih, bohong muridnya nggak canggih. Iya bener. Canggih. Iyalah. Coba bayangin Bu, saya tuh hobinya makan rujak. Saya tuh hobinya makan bakso. Saya tuh hobinya makan mie ayam. Tanpa saya beli bakso, tadi lihat gak ada yang ngasih bakso? Iya itu. Iya. Sebelah Bakso rumah saya ono. kan. Iya. Ya Iya, kan? bener. Saya tuh hobinya makan rujak. Tanpa saya beli rujak, ada yang nganterin rujak. Iya aneh. Itu pakai ilmu kearifan lokal. Pasti hari ini ada yang nganterin rujak. Iya, Pasti hari ini ada yang nganterin mie ayam. Pasti hari ini ada yang nganterin mie ayam. Remes, Pak. Hah? Diremes apa hanya ngomong aja? Remes. Oh, remes juga. Remes. Tadi di rumah. Iya, iya. Karena kan kalau saya mesti beli mie ayam, melipir dulu, nggak kekejar waktunya. Karena tadi udah dikasih tahu Pak Haji, tamunya yang antri udah 9 ya. Ini di tangan saya udah 5, masih ada 4 lagi nih. Saya nggak tahu kalau sore nambah lagi. Ya udah jadi saya nggak jadi beli mie ayam dong. Gue remes aja di mobil. Pasti ada yang nganterin mie ayam. Pasti ada yang nganterin mie ayam. Ada yang nganterin mie ayam ono. Iya bener. Betul gak? Iya bener. Saya tuh hobinya makan rujak, Cerita bos. Sendiri cerita Ci itu. Ya enci ya. Iya Ci. Senengnya Pak Haji ini. Iya. Jadi maksud saya gini, bos. Ini kan kita trial nyoba makanan. Iya. Aja bisa. Duit juga begitu. Pasti ada uang 1 miliar, pasti ada uang 1 miliar. 1 miliar kayak kemarin nih. Pak Haji, bayarin dong tanah saya. Berapa? 416 juta. Emang nggak sedikit 416 juta. Saya remes, bos. Pasti ada yang ngasih duit 460 juta. Tadi dibayarin nggak? Udah, Udah dibayarin? Tunai? tunai. Tuh.
Tanpa nabung bos, kalau nabung kelamaan, remes aja. Makanya ini saya lagi mau asuransiin nih. Asuransi ya. Tapi Ada. kan kayak gitu ada dasarnya juga harus baca Apa Al-Quran. dasarnya? Maksudnya harus istiqomah baca Al-Quran nggak? Ya enggak lah, saya mau baca Quran kapan? Iya. Orang ngajar terus tiap hari, Iya. nggak sempet lah. Lu aja yang baca, gue nggak mau. Jadi bukan merupakan patokan berarti. Iya, Remas yang penting keyakinan. iya, sugesti. Sugesti. Nah, sama terus saya sedekah. tuh Pak Haji, nah, ini terus terang aja nih, sama-sama udah ini. Saya sering diledek istri, kalau main tuh sebentar aja juga, supaya bisa lama gimana Pak Haji? Suami yang kalau ML cuman sebentar, Iya, Iya. tapi istrinya nggak protes, Iya. itu naik Hummer pasti. Tuh, saya nggak pro. nggak pernah protes ya Pak Haji, cuman Itu tadi kan lo nyindir emang nggak protes. saya yang ngerasa malu sendiri tuh Pak Haji. Kalau ini sih diam aja, cuma perasaan saya tuh ngerasa bersalah ya setiap main tuh sebentar Nggak gitu. apa-apa bos, sebentar nggak apa-apa. Tapi sering gitu. Iya nggak apa-apa. Kaya raya bos, tajam melintir bos. Ah itu lagi dilakonin begitu Pak Haji. Iya. Kalau mau keluar langsung sebut Iya. kaya raya. Yang bersihin spermanya ibu kan? Apa? Yang bersihin spermanya? Enggak. Oh mesti ibu. Bapak dari kalau habis berhubungan suami istri Iya. nggak boleh turun dari tempat tidur. Bapak mesti di tempat tidur. Iya. Nanti yang bersihin spermanya ngelapin pakai lap basah. Iya. Itu ibu. Ada kok hadisnya, ada kok. Pakai tisu. Pakai tisu boleh, pakai kain pel boleh. Bisa ke kamar mandi aja, deket kamar mandi. Ya, dicuci kamar mandi boleh nggak langsung di kamar mandi dicuci di kamar mandi ya Pak Haji? Iya, Boleh nggak? boleh. Dicuciin di kamar mandi. Iya. Nggak usah pakai tisu lagi. Iya, boleh. Tapi mesti ibu yang berbuat. Ada ucapannya nggak Pak Haji? Ya itu tadi kaya raya tajir melintir, kaya raya tajir melintir. Terus mandiin suami, ibu nggak boleh telanjang bulat, ibu harus pakai daster, nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam. Bapak telanjang bulat dimandiin, nanti bapak pakai bangku di kamar mandi, nanti dimandiin. Nanti ibu sambil bapak pegang nenek ibu sambil mandiin, begitu. Kan pakai daster. Ya kan tangan dimasukin dari bawah, kan gue pakarnya, gue tuh ahlinya tuh. Pasti pengalaman. Ya gini, sambil dielapin, iba. ML Pak Haji kalau udah kayak gitu. Enggak lah, enggak, seneng aja. Kasih bener. Kata Pak Haji diikat pakai. Iya. Karet ya Pak Haji. Maka kalau dia gitu Pak Haji pasti ketawa sendiri. Bahkan sering itu kalau Iya, habis makanya anak saya juga suruh lihat RDAY. Cuman anak saya, mah jorok kayak gitu katanya. Ya udah percaya aja. Cuman kayak tabu gitu. Jadi anak saya kadang lihat kadang enggak. Bos, orang zaman dulu anaknya sampai 12, 13 iya. dan anaknya semuanya jadi orang semua. Iya. Tidak pakai suster, tidak pakai pembantu. Coba bayang, kalau sekarang Iya. anaknya 1, anaknya 2, Iya. pakai pembantu, pakai apa? Iya. Suaminya kemana, lakinya kemana, istrinya kemana. Janganlah, kita pakai ilmu kearifan lokal zaman dulu aja. Dulu kan coba orang zaman dulu perempuan. Baru denger suara sepatu suaminya aja udah pada takut semua anaknya. Rep. Iya. Kalau sekarang, Iya. boro-boro. Boro-boro tetap main HP. Tetap main HP. Dulu Pak, zaman saya kecil, baru papa saya keluar, baru denger sepatunya masuk ke rumah, kita semua udah takut. Tuh, tandanya. Kalau sekarang kan, Namanya apa tadi? Kalau supaya disegani sama anak, tadi punya wibawa depan anak, kenapa Haji? Tadi yang kata Pak Haji bilang, kalau supaya punya wibawa di depan anak. oh anaknya mesti dibeliin Hummer bos, satu-satu bos. Oh, iya. Pasti nurut. Anak gua kan semua pakai Rubicon semua. Kita ini belum punya dananya. Ya lu tadi. Iya, kapit ya. Praktekin dulu. Udah. Bisa? Bisa. Sekarang kan saya posisinya lagi di Jakarta, anak saya mau di Jakarta. Terus kalau saya lagi dapat datang bulan untuk nyumukinya, Ya nanti kalau pas gak datang bulan, ngapain juga nanti. Pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Nggak pengen buru-buru. Santai. Santai. Ajarin, nyentongin duit cair 10 miliar tiap bulan. Ajarin. Ya, contohnya di situ ini untuk contoh prakteknya begini kira-kira ya. Ini uangnya untuk Suaranya sama kayak di YouTube, Pak. iya. Sama. Berarti orangnya ini. Orangnya ini.
Ada yang ganteng-ganteng, Iya. senyum, cantik, menari, jadi bergembira. Jadi filosofinya uang seperti itu. Maka kita kan diajari baju untuk selalu bergembira, senyum, nggak boleh bersedih, ngeluh, nggak boleh. Ini tidak boleh dibelanjakan, kan? Dibelanjakan, disimpan aja untuk umpan, untuk umpan. Taruhnya di Bibit mana? ya, taruhnya Iya, gimana? taruh di Baiknya baik di tas juga boleh. Gitu. enggak boleh nggak dipisah-pisah, misalnya ini suami di dompet suami, ini dompet istri gitu, boleh nggak? Atau memang harus digabung tiga Gabung itu? tiga ini, terus kesatuan begini. Nanti untuk nyorek, manggilnya tiga ini. Baiknya di suami apa di istri, Pak? Boleh kan Suami ya? aja? Boleh kan ya? Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya kayak jadi Pak tadi, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini Allah kabulkan. Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Ganteng, 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 datang ya ganteng. Datang ke tempat saya sini, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya. Undang, datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya ke sini. Ucapannya banyak tuh. Iya, banyak-banyak. Diulang. Ulang Ustaz, jam berapa? Waktunya bebas, ya habis sholat kan yang tenang gitu ya. Habis sholat, habis munajat ke Allah. Hati kita kan lagi enak gitu. Jadi apa yang wasilah itu? Tadi kata Bapak yang pertama atas wasilah. Cara yang saya lakukan ini Wasilah. pasti Allah kabulkan. Itu untuk membuka keyakinan kita aja. Oh gitu. Sama Mas Andi? Ya. Bisa? Bisa Pak, Oke. pasti. Harus cair 10 M ya. Pasti Pak. Sip, terkabul. Kabul. Cair 10 M. Terkabul ya. Cair 10 M. Terkabul ya. Yuk. Mana uang? Harus. Ya. Ya. Terkabul ya. Ya. Ya, harus. Ya, terkabul ya. Sayang sama suami. Hari apa ya?